Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak kelas 12, kita lanjutkan bab ketiga bagian 2, yaitu etika dalam berprofesi. Ya, nanti setelah kalian lulus sekolah atau mungkin bisa melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan lebih tinggi, itu kuliah. Nah, setelah itu mungkin nanti kalian akan berprofesi, yang berbeda-beda profesinya. Mungkin ada yang menjadi pengusaha, pebisnis, ada yang menjadi mungkin pejabat, ada yang menjadi petani. Nah, ini adalah profesi. Bagaimana kita berprofesi yang baik? Ya. Yang pertama, memegang amanah dan mentaati perintah pimpinan. Dalam berprofesi ada juga pembagian kerja dan hierarki wewenang seperti halnya organisasi. Beberapa orang atasan, baik manajer atau kepala divisi, merupakan pemegang wewenang yang tinggi dalam profesi. Mereka adalah memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kerja. Oleh karenanya, pemegang wewenang ini harus memiliki sikap amanah. Amanah dapat membawa pemegang wewenang menjadi seorang yang memiliki visi dan misi yang jelas, tegas, dan nyata. Jadi amanah profesi ini berarti profesi dalam organisasi. Mungkin juga sebagai pegawai negeri, ya, atau mungkin sebagai pejabat dan sebagainya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengerti. Jadi ini khianat berarti tidak memegang amanah, dilarang, ya. Berkhianat pada Allah, pada Rasul, maupun mengkhianati amanah yang dibebankan atau dipercayakan kepada kita. Jangan sampai amanah itu jangan sampai amanah itu disepelekan sehingga tidak dipenuhi dengan baik. Sebagai seorang karyawan biasa, patuh pada perintah atasan merupakan sebuah keharusan dalam profesi. Tak bisa seorang karyawan mencela atasannya atau bahkan menyimpang dalam perintahnya. Jika seorang mencela ataupun menyimpang dari perintah atasannya, maka akan timbul kekacauan dalam profesi, baik dari proses pelaksanaan profesi ataupun hasil dari profesi tersebut. Dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri ini adalah orang yang mempunyai wewenang, baik dalam dalam jabatan pemerintahan atau dalam organisasi atau dalam perusahaan, di instansi dan sebagainya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan kepada Rasul atau sunnahnya, hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Ulil amri adalah penguasa. Dalam sebuah pekerjaan, manajer merupakan penguasa yang berwenang. Jika penguasa melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menzalimi orang lain, kita diharuskan untuk melakukan perintahnya. Apabila penguasa melakukan pekerjaan dengan zalim, maka kita bisa menolak manajer kita dengan bersabar atau menasihatinya dengan cara langsung menemuinya atau melalui perantara. Etos kerja yang tinggi. Ini yang kedua, etika dalam berprofesi adalah menjaga etos kerja yang tinggi. Etos kerja adalah doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hal yang baik dan benar dan mewujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Singkatnya, etos kerja adalah motivasi dan dorongan untuk bekerja dengan baik. Apabila seorang memiliki etos kerja yang tinggi, maka pelaksanaan kerja akan menjadi lebih maksimal. Selain itu, etos kerja ini menjadi alasan kuat mengapa seseorang melakukan pekerjaan. Toto Tasmara menjelaskan bahwa etos kerja dalam Islam adalah cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa pekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Toto juga memberikan rumusan bahwa kualitas hidup Islami dapat diperoleh dengan tauhid atau keyakinan, tujuan atau arah tujuan, motivasi atau dorongan, ide atau rasio, intuisi atau rasa, dan aksi atau aktualisasi amal soleh. Jadi kualitas hidup Islami itu diperoleh dengan pertama dengan keyakinan. Yang kedua mempunyai arah tujuan yang jelas. Yang ketiga ada motivasi atau dorongan. Yang keempat ada rasio, ya punya ide. Yang kelima ada rasa. Rasa senang, rasa senang untuk bekerja, untuk beraktivitas. Ada lagi aksi atau action, ya, yaitu mengaktualisasikan amal soleh. Ada beberapa indikasi orang atau kelompok memiliki etos kerja tinggi menurut Gunnar Myrdal, yaitu yang pertama efisien, yang kedua rajin, teratur, disiplin dan tepat waktu, kemudian hemat, jujur dan teliti, jujur dan teliti, rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan. Keputusan dan tindakannya ya bisa dinalar. Kemudian yang ke-8, bersedia menerima perubahan atau bersikap dinamis. Jangan pekok, jangan kaku. Pandai memanfaatkan kesempatan, energik atau penuh semangat, ketulusan dan percaya diri, mampu bekerja sama, mempunyai visi yang nyata dan futuristik. Kemudian yang ketiga, etika dalam profesi, bagian ketiga yang C, yaitu prinsip yang kokoh dalam profesi. Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip berikut. Pertama, profesi atau pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. Yang kedua, profesi atau pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian atau profesional, tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Jadi, punya tujuan yang jelas, tujuannya adalah menjaga mutu, ya, atau hasil yang baik. Yang keempat, profesi atau pekerjaan dilaksanakan dengan jujur, amanah,
dan penuh tanggung jawab. Yang kelima, pekerjaan ialah orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Pekerja ialah orang yang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Yang keenam, profesi, kerja atau amal adalah bentuk eksistensi manusia. Artinya manusia ada karena kerja. Dan kerja itulah yang membuat atau mengisi keberadaan kemanusiaan. Jadi manusia harus kerja, tidak boleh nganggur atau ibadah terus ya, zikir terus. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya bahkan Umar bin Khattab pernah suatu hari beliau siang-siang itu waktunya kerja, beliau di masjid, ada seorang pemuda panggil sama dia, ngapain kamu di sini? Ya saya beribadah pada Allah, saya berzikir. Akhirnya dimarahin oleh Umar, saya mau keluar dari masjid ya, bekerja, ini waktunya kerja, kalau kamu tak pukul kamu. Ya, ini tidak boleh. Ya, seorang muslim hanya nganggur tok, tidak mau bekerja, harus berusaha. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang ketujuh, menghindari larangan-larangan dalam agama. Larangan dari sisi substansi pekerjaannya, contohnya menjual minuman keras, menebarkan hoax, menyebarkan video asusila. Larangan sisi perihal yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan, seperti melanggar batasan antara laki-laki dan perempuan, membuat fitnah dalam persaingan, dan melanggar batasan aurat dalam bekerja, atau mungkin juga untuk bersaing dengan rivalnya, kemudian ke dukun, ya, main dukun. Yang kedelapan, profesi atau pekerjaan dilakukan dengan turut saling menjaga persaudaraan. Nah, demikian intisari sekarang. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani organon, yang berarti alat bantu atau instrumen. Secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur organisasi adalah tujuan, pembagian kerja, hierarki kewenangan, dan sumber daya. Kedua, ada beberapa etika dalam berorganisasi, yaitu memiliki niat dan tujuan yang mulia, amanah, saling tolong-menolong, saling membantu, dan berkomunikasi dengan baik. Kemudian profesi dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Menurut D. George, profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi pekerjaan tapi berdasarkan keahlian, itu namanya profesi. Kalau serabutan itu bukan profesi. Dalam Islam, profesi adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan di dalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ada beberapa etika dalam profesi, yaitu memegang amanah, mentaati perintah atasan, memiliki etos kerja yang tinggi, dan memiliki prinsip dalam profesi. Oke, semoga kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti setelah kalian bermasyarakat, bisa bekerja dengan baik, berorganisasi dengan baik, melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.